Shalom Bapak Ibu Saudaraku, salam dari Bogor Baru dan selamat memasuki masa-masa Advent, yaitu masa untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dalam konteks kita, masa Advent sekarang ini adalah kita masuk di dalam perayaan Natal. Dan tentu saja kita juga menantikan kedatangan Tuhan nanti berikutnya untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Jadi itu artinya masa Advent bagi kita semua. Saudara sekalian, di dalam masa raya Natal ini, maka kita anak-anak Tuhan ini harus berani menyaksikan dan memberitakan Natal kepada orang lain. Menyaksikan dan memberitakan Natal kepada orang lain. Dan itu bisa kita lakukan dalam dua bentuk utama, yaitu secara verbal, menceritakan, mengabarkan, ya memberitakan. Dan yang kedua secara fisikal. Dalam fisikal artinya kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyanyikan pujian, atau kita hadir dalam ibadah-ibadah Natal. Perayaan-perayaan Natal dan ibadah-ibadah Natal kita bisa melakukan dalam bentuk syukur kita. Itu juga adalah bagian dari mana kita menyaksikan dan memberitakan Natal kepada orang lain. Nah, saudara sekalian, pada Natal yang pertama, yaitu pada saat Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, maka gembala-gembala yang ada di padang Efrata itu, mereka adalah orang yang menyaksikan dan memberitakan Natal. Jadi gembala-gembala itu boleh dikatakan setelah Tuhan Yesus lahir, mereka adalah orang yang pertama menyaksikan dan memberitakan Natal. Tentu saja ada orang-orang Majus yang datang dari timur, mereka juga adalah orang yang memberitakan dan menyaksikan Natal. Jadi memang memberitakan dan menyaksikan Natal itu sejak awal, ya sejak Natal yang pertama sampai hari ini, dan nanti sampai Tuhan datang lagi, ya sampai Tuhan Yesus datang lagi, adalah hal yang perlu diberitakan. Natal perlu diberitakan kepada isi dunia ini, ya apalagi pada bulan Desember ini. Beberapa saat yang lalu kita atau saya berada di salah satu kota kecil di Filipina, dan bahkan sejak pertengahan November, minggu kedua bulan November itu semarak Natal sudah kelihatan di sana, dan orang-orang sudah menyampaikan, sudah mendekorasi rumahnya, mendekorasi tempat-tempat umum, dan di jalan-jalan, ya di mana-mana orang sudah mulai menunjukkan bahwa Natal is coming, Natal sudah dekat. Dan itu adalah salah satu cara, tapi sesungguhnya saudara sekalian ada cara yang lebih substansial, cara yang lebih penting di dalam memberitakan Natal. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar dari bagaimana gembala-gembala di padang Efrata itu setelah mereka mendengarkan tentang berita Natal, ya setelah mereka mendengarkan dari malaikat-malaikat tentang kelahiran juru selamat dunia di Bethlehem, lalu kemudian bagaimana mereka menyampaikan Natal, ya mereka menyampaikan berita Natal itu kepada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan melihat dari Injil Lukas pasal 2 dan cerita mengenai atau perikop tentang bagaimana gembala-gembala menyampaikan Natal itu terambil dari Lukas pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin fokus di beberapa ayat, ya. Yang pertama yaitu di dalam, kita bisa lihat, saya akan baca dari ayat 15. Lukas pasal 2 ayat 15, ya. Demikian bunyinya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ya, itu yang mereka katakan setelah malaikat yang datang memberitahukan itu pergi. Ya, mereka katakan, "Mari kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana." Namun ini mereka udah katakan seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kemudian mereka ayat 16 mengatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Jadi mereka ke Bethlehem. Kemudian ayat 17, ketika mereka melihatnya, jadi ketika mereka melihat bayi Yesus itu,
Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Nah, saudara, dari bacaan-bacaan ini, dari beberapa ayat yang kita baca ini, maka di sini kita bisa belajar ya bahwa Natal atau kejadian Natal itu perlu diberitakan, perlu disaksikan, dan perlu disebarkan. Ya, jadi kejadian Natal, berita Natal perlu diberitakan ya agar banyak orang mengetahui, perlu disaksikan, perlu disebarkan, diceritakan. Bahasa sekarang perlu di-broadcast ya, perlu di-broadcast itu atau disebarkan secara luas agar berita Natal itu diketahui oleh orang lain. Saudara, dari ayat 17 yang tadi dibacakan, ketika mereka melihatnya, ketika mereka melihat bayi Yesus yang terbaring di dalam palungan itu ya, kemudian dikatakan di sini mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi ketika mereka melihat Yesus, lalu kemudian mereka menceritakan kepada orang-orang yang saat itu ada di Bethlehem tentang apa yang Tuhan sudah beritakan kepada mereka. Nah, saudara sekalian, ini yang ayat-ayat ini menjelaskan begini, ketika mereka mendengar dari Tuhan, mereka percaya itu, ya malaikat-malaikat tadi, kemudian mereka katakan bahwa itu berita dari Tuhan, disampaikan oleh malaikat-malaikat kepada mereka. Namun mereka katakan bahwa itu berita dari Tuhan, karena memang malaikat Tuhan yang datang menjumpai mereka. Kemudian dikatakan bahwa mereka pergi ke Bethlehem. Jadi ada proses yang disebut dengan verifikasi. Verifikasi apa yang didengar, membuktikan apa yang dikabarkan kepada mereka, dan kemudian mereka memberitahukan ya kepada orang-orang yang ada di Bethlehem pada saat itu mengenai apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan saudara, ini yang disebut dengan verifikasi, pembuktian apa yang terjadi tentang apa yang sesungguhnya tentang Natal itu ya. Pembuktian apa yang terjadi tentang Natal itu. Saudaraku, kalau Anda ditanyai, apa sih Natal? Natal itu apa sih? Maka apa sesungguhnya jawaban Anda? Nah, saudara sekalian, Natal sesungguhnya ada di dalam bacaan kita ini ya, yaitu pada ayatnya yang ke-11 ya. Dari Lukas pasal 2 ayat 11 mengatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. PB2, menurut PB2. Hari ini telah lahir. Jadi ketika malaikat-malaikat itu datang bertemu dengan gembala-gembala itu, malaikat-malaikat itu menyampaikan hari ini, dan ini adalah esensi dari pemberitaan malaikat-malaikat itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Dan untuk itu, gembala-gembala itu mereka pergi ke Bethlehem untuk memverifikasi, membuktikan dan menceritakan bahwa Tuhan atau melalui malaikat-malaikatnya telah datang memberitahukan kepada mereka, kepada gembala-gembala ini tentang kelahiran Tuhan Yesus. Jadi esensi dari berita Natal yang perlu diberitakan, perlu disaksikan dan disebarkan, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud telah lahir. Dan dia adalah juru selamat dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Lukas 2 ayat 18 ya, dari lanjutan dari berita dari bacaan kita tadi, ayat 18 mengatakan begini, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi setelah disampaikan oleh gembala-gembala itu, mereka menjadi heran. Mereka melihat bahwa ini satu pekerjaan Tuhan yang besar. Bahwa malaikat-malaikat atau Tuhan telah melalui malaikat-malaikatnya datang dan memberitakan mengenai berita Natal itu kepada gembala-gembala. Jadi mereka heran karena apa yang diberitakan persis apa yang terjadi. Apa yang terjadi itu yang diberitakan. Yang diberitakan sebelumnya. Dan setelah mereka melihat itu, mereka kemudian menyatakan itu, memberitakan itu. Dan pemberitaan itu adalah pemberitaan Natal. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, Mesias, dikatakan di bacaan kita di PB2. Mesias di kota Daud.
Saudara-saudara sekalian, seringkali kita tidak tahu bagaimana memberitakan tentang Natal. Mengapa demikian? Karena memang kita juga tidak tahu apa sesungguhnya esensi dari Natal itu. Sehingga kita tidak tahu bagaimana harus memberitakan Natal. Menyebarkan berita tentang Natal. Sukacita Natal itu diberitakan kepada orang lain, kita nggak tahu. Karena kita belum tahu atau tidak mengerti betul dari esensi Natal. Saudara, kalau Anda pergi saat ini di seluruh dunia di bulan Desember ini, maka dunia merayakan Natal. Tapi sesungguhnya dunia belum tentu memberitakan Natal. Dunia merayakan sesuatu yang berbeda dari esensi Natal sesungguhnya. Tadi saya katakan bahwa saya di kota kecil di Filipina itu, dan memang di Filipina ya, atau di negara-negara lain juga sama ya, atau di daerah-daerah lain di Indonesia ini sama ya, di banyak daerah di Indonesia ini, bahwa orang menyambut Natal dengan cara-caranya masing-masing. Dan salah satunya adalah dekorasi Natal. Apa yang disebut dengan Christmas splendor. Christmas splendor itu atau semarak Natal itu adalah diwujudkan dalam bentuk yang tadi, ornamen, dekorasi, nyanyian ya, yang suasana Natal, tapi bukan satu nyanyian pujian dan pemujaan, memuji kepada Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Jadi nyanyian yang bersuasana Natal, tapi bukan nyanyian pujian kepada Tuhan. Dan kita masuk, orang banyak masuk dan terjebak pada hal itu. Saudara, tadi di tempat yang tadi, kota yang kecil itu, saya ngomong dengan seseorang yang menunjukkan HP-nya kepada saya ya, karena kita sedang diskusi tentang satu hal. Kemudian dia tunjukkan profilnya. Jadi dia tunjukkan profilnya, dan di profil itu tertulis Yesaya 60 ayat 22. Saya tanya kenapa di profilnya muncul seperti ini. Dia katakan karena dia seorang Kristen, dan ini seorang remaja ya, seorang gadis lah ya. Dia sampaikan karena saya orang Kristen dan saya masuk di bulan Natal, sehingga saya ingin mengubah profil saya itu dengan tulisan yang sangat besar. Yesaya 60 ayat 22. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari perikop yang tadi kita baca, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, ini satu pelajaran pertama yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Anda harus menyaksikan dan menceritakan Natal kepada orang lain. Anda harus menyebarkan Natal kepada orang lain. Pertama-tama pahamilah, dan untuk itu pertama-tama Anda harus pahami bahwa Natal itu adalah tadi Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Mesias, Mesaya, Juru Selamat di kota Daud. Jadi itu adalah esensi Natal yang sesungguhnya. Hari ini telah lahir Juru Selamat, Yesus Mesias di kota Daud. Yesus telah datang ke dunia ini sebagai Juru Selamatmu. Dan karena Anda sudah mengalami itu, Anda telah verifikasi itu dengan ajaran yang Anda terima dari persekutuan, dari gereja, Anda verifikasi itu dengan membaca Alkitab. Maka Anda memiliki kesempatan untuk menyampaikan, menyatakan kepada dunia ini, menyiarkan kepada lingkungan Anda bahwa hari ini telah lahir bagi dunia ini Juru Selamat dunia ini, Mesias, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Nah, dengan cara Anda masing-masing, Anda memberitahukan hal itu. Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana Anda menjadi penyiar-penyiar, pemberita-pemberita tentang Natal. Mengapa demikian? Karena itu dilakukan, Anda harus lakukan sebagai bagian dari mereka atau orang-orang atau kita yang telah menerima Natal itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada hal yang kedua dari bacaan kita ini ya, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 tentang gembala-gembala yang menerima kabar tentang Natal, lalu kemudian mereka meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka meninggalkan padang Efrata dan mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, pelajaran kedua yang bisa kita pelajari di sini yaitu kapan Anda memberitakan Natal kepada orang lain. Nah, saudara sekalian, Anda perhatikan di dalam bacaan ini, terutama di ayat 15 dikatakan begini.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, meninggalkan gembala-gembala dan kembali ke surga, maka gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada saat itu ketika malaikat datang bertemu dengan gembala-gembala itu, gembala-gembala sedang menjaga domba-dombanya. Ya, mereka sedang ada di padang pengembalaan dan itu malam hari, jadi mereka sedang bekerja. Mereka sedang bekerja, tetapi kemudian mereka katakan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ayat 2, pasal 2 ayat 15. Dengan kata lain, mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk seketika. Tinggalkan sebentar untuk pergi bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian ayat 20 mengatakan begini, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi proses ketika mereka mendengar dari malaikat-malaikat tentang apa yang terjadi, tentang kelahiran Tuhan Yesus, kemudian mereka berhenti, mereka tinggalkan padang pengembalaan, ya domba-domba atau hewan-hewan yang digembalakan, lalu mereka pergi ke Bethlehem dan bertemu apa di sana, apa yang sesungguhnya terjadi, membuktikan verifikasi apa yang sesungguhnya terjadi, dan kemudian mereka memberitakan apa yang sesungguhnya terjadi, dan baru kemudian kembali mereka ke pekerjaan mereka. Nah, saudaraku, ayat-ayat ini menjelaskan tentang momentum yang digunakan untuk bertemu dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka gunakan momentum itu, bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, melihat apa yang sesungguhnya terjadi, kemudian menyaksikan apa yang sudah mereka dengar dan tentu saja mereka lihat. Menyaksikan itu. Jadi ada proses di dalam kehidupan mereka ketika mereka tahu kapan. Jadi ini semacam momentum, ya. Mereka tahu kapan harus berhenti bekerja untuk melihat apa yang terjadi dan menyaksikan apa yang terjadi. Nah, sehingga kalau pertanyaan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan kepada Anda, kapan Anda harus memberitakan tentang Natal itu? Maka jawabannya di dalam kehidupan ini, dalam pekerjaan ini. Ya, Anda sibuk. Ya, Anda mungkin sibuk dengan pekerjaan Anda sibuk dengan rutinitas Anda, dengan kegiatan Anda sehari-hari. Mungkin Anda kejar deadline, mungkin Anda kejar laporan, ya harus diserahkan, apalagi bulan Desember. Anda harus menyelesaikan laporan tahunan, ada banyak hal yang harus Anda selesaikan, perjalanan, traveling, ya yang harus dilakukan di akhir tahun. Apalagi kita di Indonesia ini, akhir tahun kalender ini juga adalah akhir tahun fiskal. Jadi memang orang sangat sibuk di akhir tahun, sehingga banyak sekali konsumsi waktu dan tenaga dan pikiran. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa di dalam kesibukan-kesibukan itu di dalam target, di dalam kesibukan untuk mencapai target yang harus dipenuhi, Anda yang begitu sibuk, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa musim Natal ini, ya, adalah momentum untuk bertemu kembali dengan Tuhan, untuk bertemu kembali di dalam ibadah Natal, untuk bertemu kembali dengan Tuhan Yesus, dan gunakan itu sebagai momentum untuk kembali memberitakan berita Natal kepada orang lain. Berhenti sejenak, ada waktu untuk kita untuk berhenti sejenak. Ya, tentu saja kita sibuk untuk mengejar deadline, tetapi Desember juga adalah bulan untuk kita bisa cuti, berhenti sejenak, ya, dan menyaksikan Natal di dalam kehidupanmu, ya, menyaksikan Natal di dalam kehidupanmu dan menikmati sukacita Natal dalam kehidupanmu dan memberitakan itu. Tadi saya katakan bahwa Natal perlu diberitakan, Natal perlu dinikmati terlebih dahulu. Anda menikmati Natal itu, bahwa Tuhan Yesus Kristus telah lahir di Bethlehem untuk keselamatan dunia ini, jadi Mesias, penebus dosa. Tetapi bukan saja untuk dunia ini, tetapi untuk Anda secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai take away message dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 ini, bahwa Anda harus beritakan Natal kepada orang lain dengan caramu masing-masing.
Beritakan dengan santun, beritakan dengan sopan, ya bukan dengan paksa, tapi memaksa bukan, tapi dengan santun, dengan sopan, cara Anda sendiri untuk bagaimana Anda menjadi bagian dari proses pemberitaan Natal ini secara global, yaitu dengan cara Anda mengambil bagian di tempat Anda masing-masing, memberitakan Natal, menceritakan Natal, dan di musim Natal ini menikmati pemberitaan Natal itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Bertemu kembali, ya, datang dan bertemu kembali dengan Kristus Tuhan kita, datang lagi ke Bethlehem. Anda tahu di mana Bethlehem Anda, di tempat persekutuan Anda, di gereja Anda, dan menikmati itu di akhir tahun ini, ya, di musim Natal ini, di bulan Desember ini, dan kemudian gunakan momentum itu untuk menyampaikan, memberitakan Natal dengan cara Anda masing-masing kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara sekalian. Amin.